Kak, nanti kalau misalkan harganya murah, nanti hasilnya murahan dong. Enggak gitu. Yang membedakan dari harga kami itu hanya fasilitas yang didapat. Hal pertama yang dilakukan kami itu menyerahkan sepenuhnya pada klien, karena nggak mungkin kami mengkonsep tanpa bertanya dulu sama si klien gitu loh. Nggak pakai ngotak lah gitu ya. Tapi dia mampu ngundang orkes yang harganya hampir ratusan juta. Ini kan gila banget gitu loh. Sedangkan di kami yang hanya mainnya nggak sampai 5 juta, paling hanya 4 juta, 3 juta itu Tawar ya. tapi orkes yang dia ini itu nggak adusan itu kan gila coba. Kebanyakan jadi tetap. Jadi ya. Setelah saya bilang coba bapaknya nanya di yang lainnya harga segini, coba ini. Ya tetap gak mau biasanya. Nggak, mas, saya pakai jasanya sampean aja gitu. Ya tetap jadi sih sebenarnya gitu. Ya tapi melalui pertarungan yang hebat dulu gitu. Kalau lagi musim manten biasanya kan kalau di Madura kan ada bulan-bulan tertentu ya yang musim manten ya. Biasanya kalau musim manten sih kisaran sampai 20 sampai 25 lah. Wow. Amazing. Itu duit semua tuh, Bro. Gak ada campuran daun. Sih kalau orang yang gendut minta dikurusin tuh banyak banget gitu. Apalagi cewek gitu. Kok aku gendutan ya mas ya gitu, coba dong ambil angle ini gitu. Boleh ya, kalau udah gendut banget gitu, itu mau diambil angle kayak gimana pun nggak akan bisa jadi kurus gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku pengen tahu, Bro, perjalanan karirnya kamu gitu. Sebelum kamu menjabat sebagai fotografer yang handal, yang profesional banget nih. Karena aku tahu hasilnya kamu tuh keren-keren pakai banget ya. Awal karir kamu berawal dari mana sih? Apa emang dari kamu mengenal pekerjaan, kamu memang antusias banget untuk jadi fotografer? Berawal dari hobi sih, Bro. Berawal dari hobi. Tapi sebelumnya kerja di mana? Ya sebelumnya sih kerja di salah satu perbankan lah, BUMN. Kenapa berhenti, Bro? Apa gajinya kurang memadai apa gimana? Enggak ya? Pengen lebih bebas aja sih. Oh, pengen nggak terikat gitu ya? Kan kalau misalkan ya betul, kalau di perbankan kan kita terikat nih gitu. Oke, berawal dari hobi. Firdaus ini kerja di perbankan, apa itu sudah sambil lalu menyalurkan hobi? Apa hobinya itu sudah ada jauh sebelum Firdaus itu kerja di perbankan? Kalau hobi sih sudah ada jauh ya. Kalau hobi ya kerja di perbankan itu sambil lalu ini apa namanya, ngejalanin fotografernya gitu. Pada saat hari-hari weekend ya saya ambil job-job sedikit lah gitu. Soalnya kan sudah punya kamera gitu ya? Kan? Ya betul. Oh, udah punya kamera, jadi sambil lalu menyalurkan hobi gitu ya? Yes. Tapi sekarang sudah jauh meninggalkan pekerjaan yang perbankan, sudah fokus di fotografer, sudah lumayan banyak job ya yang masuk ya, sampai aku sudah tahu sendiri update story-nya, mantap banget untuk job yang tanggal yang bulan yang akan datang itu sudah dilingkar itu gitu ya. Oke. Anda ini memang hiperbolanya bagus banget ini. Iya kan. Oke, untuk job fotografernya Firdaus ini, kalaupun itu kan musimannya, Bro, musim nikahan gitu, itu kan berbulan-bulan. Sekarang musim nikahan berarti jobnya banyak ya. Tapi kalau enggak musim nikahan,
Kan ada bulan-bulan tertentu tuh bro. Dari mana pemasukan? Ya, biasanya sih daripada gak ada kerjaan, biasanya saya buka foto kilat sih bro, gitu di kabupaten sih. Foto kilat ya. Itu konsepnya bagaimana Ya. foto kilat itu? Jadi foto kilat itu kita konsepnya seperti foto hunting gitu. Jadi perbedaannya sih kalau foto kilat itu foto hari ini, filenya langsung dapat hari ini. Wow. Kalau keren. misalkan foto hunting kan biasanya kan ketika kita selesai foto, biasanya sama fotografernya kan diiniin lah, apa ya, dijanjiin baru besok yang akan dikirim filenya gitu. Sedangkan di foto kilat ini enggak. Jadi foto hari ini ya filenya langsung dapat setelah kita foto gitu loh. Waduh, keren. Itu keren ya. Itu per foto bisa sampai berapa tuh bro? Sampai berapa duit? Kami hitungnya tuh setiap kali jepretan itu dihitung Rp3.000 ya gitu. Jadi itu hanya satu kali revisi. Misalkan nih Mas Rizky-nya saya foto nih ya gitu ya, saya foto cekrek gitu. Setelah itu saya perlihatkan hasilnya gitu. Setelah perlihatkan hasilnya ternyata Mas Rizky-nya kok enggak bagus Mas, boleh diulang dong, itu boleh. Itu cuma satu kali ya? Setelah ya betul gitu. Setelah itu kami potret lagi, ternyata Mas Rizky-nya masih belum puas sama hasilnya. Mau nggak mau Mas Rizky-nya harus pilih dari salah satu foto yang barusan telah dicekrek gitu. Walah gitu, murah meriah ya. Tapi selama ini sih cocok semua sih. Cocok semua ya. Oke, Iya. sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman subscriber mungkin ingin tahu iklannya Firdaus dengan foto kilatnya itu seperti apa. Kita simak baik-baik ya. Kabar gembira untuk kamu yang hobi foto. Kamu cari jasa yang bisa diandalkan untuk mengabadikan momen kamu. Atau gabut di rumah gara-gara nggak punya stok foto yang keren dan kece untuk update sosial media kamu. Buang semua rasa gundah kamu, karena di Pamekasan telah hadir Foto Kilat Pamekasan. Foto hari ini dapat file hari ini juga. Satu-satunya jasa potret yang murah meriah dan tentunya bisa buat kamu makin pede dan kece. Dengan fotografer yang profesional dan berpengalaman, serta ramah dan friendly, akan membuat kamu nyaman berpose depan kamera. Ciptakan momen bahagia kamu bersama Foto Kilat Pamekasan. Buat kamu yang ingin berfoto, Foto Kilat Pamekasan buka setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan dari jam 7 sampai jam 10 malam. Bertempat di area Taman Pendopo Ronggo Sukowati, depan kantor Bupati Pamekasan. Follow juga akun Instagramnya untuk hasil yang sudah terekspos di Foto Kilat Pamekasan. Foto Kilat Pamekasan. Di balik lensa, ada momen indahmu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya orang-orang kalau booking Firdaus itu berapa hari sebelum hari H sih? Kan biasanya khawatirnya bentrok tuh. Ada tanggal sekian barengan, pas barengan gitu. Biasanya sih kami sih nggak menargetkan kapan ya. Hanya saja dari para klien kalau misalkan memang sudah ketemu tanggal baiknya sih mending langsung segera booking aja. Karena di kami itu kalau misalkan sudah mepet-mepet hari perkawinan, hari pernikahan maksudnya gitu, itu biasanya sih banyak banget orderan yang sudah masuk. Dan ketika sudah banyak banget orderan yang masuk, ketika ada klien lain itu nanya di tanggal yang sama, pasti kami tolak. Karena maksimal di kami itu per tanggal itu menerima 2 lokasi saja. Kalau misalnya Gitu, dua bro. lokasi itu bersamaan jamnya bro, gimana tuh? Apa Firdaus ini punya kru lain atau gimana? Ya benar. Jadi kalau misalkan ada di hari yang sama dengan 2 job yang sama gitu, maksudnya tetap kami terima karena kan maksimalnya kan satu tanggal itu nerima 2 lokasi gitu. Nah kalau misalkan lebih dari itu kami nggak terima gitu loh bro. Memang benar kami mengandalkan dari kru-kru kami gitu loh. Keren ya Wak. Oke, untuk tarifnya sendiri gimana nih bro? Ada perbedaan kah? Apa ada paket-paket kah? Ya, jadi bagi para klien sih kalau misalkan ingin paket dirasa misalkan nih harganya 1 juta gitu. Kalau misalkan dirasa itu terlalu mahal, kami juga ada beberapa paket ekonomis gitu.
Jadi dari para klien tuh nggak ada yang diberatkan lah dari paket-paket kami. Jadi tetap bisa foto dengan maksimal gitu. Dan hasilnya pun juga maksimal kok. Kami juga enggak ini ya, apa namanya, enggak bicara kualitas. Kak, nanti kalau misalkan harganya murah, nanti hasilnya murahan dong. Enggak gitu. Yang membedakan dari harga kami itu hanya fasilitas yang didapat. Misalkan nih harganya 3 juta gitu. Itu fasilitas yang didapat seperti figura, terus fotonya dicetak yang paling besar, gini-gini itu bro. Terus kalau misalkan harga yang ratusan ribu dapat apa aja kak? Biasanya dapatnya sih album standar gitu, karena nggak mungkin dong album standar nanti dikasih figura yang besar. Nah, jadi bermainnya kami sih hanya di fasilitas saja gitu. Jadi bagi teman-teman, bagi klien yang ingin foto gitu, ingin dapat foto yang berkualitas, ya pilih kami gitu. Oke, untuk sinematik sendiri kan biasanya orang-orang tuh pada nanyain, Bang, boleh order sinematik nggak sih, video sinematik gitu? Apa ngelayanin juga apa enggak sih? Ngelayanin sih bro, video sinematik. Jadi itu sudah termasuk di paket? Di paket. Oh, sudah jadi dipaket. Ada paket foto tersendiri dan juga ada paket video sendiri gitu. Tapi kalau misalkan mau ambil paket video dan foto sih sama-sama bisa gitu. Kadang kan ada orang, Mas saya nggak mau ambil paket fotonya dong, pengen paket videonya karena fotonya sudah pakai vendor ini gitu. Itu boleh kok. Mas saya pengen paket foto dong, videonya nggak mau ambil karena sudah pakai vendor ini. Itu bebas sih di kami gitu loh. Oke, kebiasaan kalau foto video sinematik itu orang-orang ngambil indoor apa outdoor sih bro? Biasanya kan prewed gitu-gitu ya. Itu konsepnya dari mana? Dari kalau orangnya sendiri apa recommended dari Firdaus sendiri? Ya, kalau dari kami sendiri sih biasanya hal pertama yang dilakukan kami itu menyerahkan sepenuhnya pada klien, karena nggak mungkin kami mengkonsep tanpa bertanya dulu sama si klien gitu loh. Jadi biasanya nih, kalau misalkan di lokasi satu, misalkan Mas saya pengen video konsepnya kayak gini, pasti kami wujudin gitu. Pasti kami wujudkan dari ekspektasi yang ada di si klien gitu. Kalau misalkan ada banyak sekali beberapa klien yang bilang, Mas saya tuh nggak tahu ya videonya model kayak apa, yang penting videonya tuh hasilnya bagus banget, harus bagus, harus gini. Nah, baru kami itu mengkonsep gitu. Tapi untuk konsep sendiri pasti kami pasrahkan. Hal yang pertama kami lakukan pasti ke klien dulu, pengen konsepnya yang kayak gimana gitu. Baru kalau misalkan klien itu sudah masrahin sama kami, baru akan kami konsep sendiri gitu. Waduh, gitu ya, keren banget ya. Terus ini bro, aku pengen nanya sih, ada nggak sih klien yang setelah booking menggagalkan mendadak gitu, atau paling nggak orangnya marah-marah? Suka dukanya apa sih jadi fotografer? Suka dukanya dulu deh. Iya, aduh, bener banget sih. Gimana ya kalau kayak gitu ya? Banyak banget sih gitu. Jadi ketika dia tuh setelah booking gitu ya, setelah booking baru nanti dia itu ngebatalin gitu. Makanya ada di kami itu istilahnya memang harus DP dulu, uang muka dulu gitu. Uang muka. Jadi uang muka di sini kan sebenarnya kan tanda jadi ya, sebagai kan keterikatan lah gitu. Nah, kalau misalkan nanti di suatu hari atau di pertengah jalan si klien membatalkan, kan juga sama-sama enak gitu loh. Kami sudah meng-backup semua tanggalnya, ternyata di cancel sama kliennya, ya kami kan juga masih ada ininya lah, ada ganti ruginya dari DP ini ya. Gitu. Iya gitu. Itu kan uang capek itu sebagian lagi bisa diartikan kali aja ada yang bentrok gitu kan bro? Ya betul bro. Bener ya. Jadi beberapa bulan dari kemarin memang banyak banget, itu ada 4. Oke, itu sampai ada nggak sih orang yang marah-marah gitu bro? Atau misalnya komplain gara-gara hasil fotonya kurang maksimal atau kurang ya di luar ekspektasi mereka gitu, enggak ya? Kalau dari klien sendiri sih hampir nggak pernah ya untuk komplain dari hasil sendiri sih. Paling banyaknya yang komplain itu misalkan nih si klien itu ngambil paket foto yang isinya 40 foto gitu. Biasanya klien tuh bilang gini, Mas
Kok 40 foto sih yang dicetak sih? Kenapa aku nggak 100 foto ya? Jelas ini bukan salah kami dong. Karena pada saat itu kami sudah menyodorkan beberapa paket dan si klien hanya memilih yang paket 40 foto. Ya yang jelas kami secara profesional kan juga mutuin sebanyak 40 foto gitu loh. Tapi file mentahnya dapatnya 40 foto juga. Kalau mentahnya dapat 40 foto juga gitu. Oke. Hanya saja kan klien tuh kan ngomongnya kenapa kok dicetak 40 gitu loh. Ya. Banyak sih juga sih. Ya berarti buat para klien harus teliti dong, baca-baca katalognya ya. Karena ya, betul. Khawatirnya kecewa nanti menyalahkan si fotografer lagi. Bener nggak sih? Ya betul, bener banget. Oke, misalnya bro, kalau para klien sudah nerima katalog dan sudah ngecek di situ harganya berapa dan dapat file berapa, ada fotonya berapa gitu ya. Ada nggak sih yang nego gitu? Wah banyak banget. Banyak ya. banyak banget. Itu gimana ngasih alasannya? Jadi beberapa klien aku tuh paling senengnya malah klien itu dapatnya ketika nerima price list, dia nggak tahu apa-apa, dia bilang mas saya pengen foto yang banyak, kalau misalkan terkait bayaran biar nanti omongin belakangan, yang penting fotonya dibanyakin dulu. Itu kan nggak nawar nih. Kalau yang versi nawar tuh aduh gimana ya, banyak banget sih. Sampai saya tuh gini bro, kemarinnya udah foto seharga sekian, beberapa bulan yang lalu itu kami juga dibuat marah sih sama si klien gitu, dikarenakan harganya sudah ditawar itu sampai anjlok banget. Tahu-tahu halaman rumahnya ternyata klien ini ngundang orkes gitu loh. Nah di sini marah banget gitu, dikarenakan nggak pakai ngotak lah gitu ya. Tapi dia mampu ngundang orkes yang harganya hampir ratusan juta. Ini kan gila banget gitu loh. Sedangkan di kami yang hanya mainnya nggak sampai 5 juta, paling hanya 4 juta, 3 juta itu diingat loh. Tawar ya. Tapi orkes yang dia ini itu nggak dosan itu kan gila coba. Ya gimana tuh untuk mensiasati atau ngasih alasan ke mereka para klien kenapa marah-marah? Oh iya. Biasanya sih kalau kami sendiri sih, misalkan nih harganya ya katakanlah harganya 1 juta gitu ya, terus sama klien bilang mas nggak kok 1 juta sih 800 lah, kadang ada yang bilang mas 700 lah, yuk 700 yuk gini. Ya akhirnya kami bilang dengan tegas, yang pertama sih nggak pas ngerayu banget ya gitu. Paling kami hanya bilang mohon maaf pak, untuk harganya tetap segitu gitu, dikarenakan kami masih bayar kru, masih bayar biaya percetakan dan lain-lainnya. Tapi masih kadangnya ngeyel banget sih ya? Dari si klien gitu. Iya, pokoknya saya harganya segini gitu. Itu tapi akhirnya jadi apa enggak bro? Kebanyakan jadi tetap. Ya? Setelah saya bilang coba bapaknya nanya di yang lainnya harga segini, coba ini. Ya tetap gak mau biasanya. Enggak mas saya pakai jasanya sampean aja gitu. Ya tetap jadi sih sebenarnya gitu. Ya tapi melalui pertarungan yang hebat dulu gitu. Ya memang orang-orang tuh kan tidak pernah puas pengen yang murah tapi pengen yang bagus dan banyak gitu bro. Ya, itu sudah lumrah sih ya. Manusiawi banget. Tapi ya, kita harus lihat juga sih. Lihat hasilnya profesional apa enggak gitu. Terus lihat dibandingkan dulu gitu sama orang-orang yang lain, hasilnya entah itu harganya gitu kan bro. Butuh banyak pertimbangan. Betul banget sih. Tapi tergantung tergantung selera juga sih. Kata ya Firdaus, orang-orang itu meskipun marah-marah tetap jadi. Berarti dia sudah tahu dong kualitasnya Firdaus tuh kayak gimana. Yes. Ya mungkin ya. Ya mudah-mudahan lah gitu tetap jaya lah. Ya. Oke, pemasukan paling besar sebulan. Pengen tahu dong. Kalau lagi apa nih? Kalau lagi nggak musim manten, apa lagi musim manten nih? Lagi musim dong. Kalau udah musim sebulan mah ada sama sekali dong berarti. Kalau lagi musim manten biasanya kan kalau di Madura kan ada bulan-bulan tertentu ya yang musim manten ya. Biasanya kalau musim manten sih kisaran sampai 20 sampai 25 lah. Wow. Amazing.
Itu duit semua tuh bro, Aduh. nggak ada campuran daun. Enggak sih, masih kalah sama vendor lain ya yang lebih besar ya gitu loh. Tapi harus percaya diri bro, harus semangat ya. Itu apa Semangat, ya, betul banget. kualitas itu harus dipertahankan kalau orang-orang memang cocok. Tapi kebanyakan cocok sih, aku aja cocok. Ya. Untuk sinematik sendiri bro, untuk sinematik misalnya kalau orang-orang tidak mau pakai jasa Firdaus untuk fotografernya tuh, maunya cuma sinematik, video sinematik, itu kisaran berapa sih? Video sinematik untuk wedding itu di harga termurah kami itu 1 jutaan gitu. Itu Kalau durasinya berapa misalkan di menit? harga ini, untuk yang harga 1 juta itu durasinya itu 2 menit maksimal gitu. Kalau yang 1.500.000 maksimalnya sampai 4 menit gitu. Waduh, keren ya. Oke, di sini Firdaus boleh promosi deh buat para subscriber-nya Rizky sajalah. Mungkin kali aja punya hajatan apapun ya. Ulang tahun, hitanan, turun tanah, atau apa lagi bro, manten, tunangan gitu ya. Boleh lah. Boleh pakai jasa Firdaus. Nanti alamat IG atau websitenya kalau ada nanti tak sertakan di video ini ya. Oke, makasih Oke. banyak. Senangnya apa bro? Kalau jadi menjadi seorang fotografer itu senangnya tuh gimana sih? Apa ketika dapat job banyak? Apa gimana? Kalau dapat job banyak sih gimana ya? Nggak begitu dipikirin sih gitu. Senangnya Senangnya gimana? di kami itu senangnya dikarenakan hobi bisa jadi cuan ya itu ya. Oh iya iya. Hobi iya, bisa iya. jadi cuan. Benar. Ya itu sih. Terus yang kedua sih bikin orang tersenyum dengan melihat hasil foto kami gitu. Jadi banyak dari mungkin ya adalah beberapa fotografer mungkin tapi bukan di Pamekasan ya. Itu kayaknya ada di luar planet kita gitu mungkin. Itu ketika melihat fotonya mas kok nggak bagus ya gini-gini gitu. Akhirnya orangnya cemberut apa gimana. Nah kami tuh sebisa mungkin dan semaksimal mungkin sih bikin fotonya itu berasa orang itu apa ya ngena banget gitu sama apa yang jadi ekspektasinya gitu. Jadi tersenyum aja. Kadang kan ada kan beberapa orang yang ketika lihat fotonya dia tuh senyum-senyum sendiri gitu. Nah Benar. itu sih yang kami incar gitu loh. Oke. Ini berarti kerjaan sesuai hobi dong. Jadi ngejalaninnya enak gitu ya. Ya sesuai passionnya. Oke, pernah nggak sih bro? Misalnya kamu moto para kru Firdaus ini moto orang yang gendut, tapi minta diedit dikurusin gitu. Pernah nggak sih? Iya benar banget. Atau orang kekurusan Ya, minta ada digendutin dikit gitu. Pernah? Kalau dari kurus sih mungkin Jarang ya. jarang ya, hampir sama sekali sih. Kalau orang yang gendut minta dikurusin tuh banyak banget gitu. Apalagi cewek gitu. Kalau cowok sih kebanyakan kayak kita nih, itu kan nggak begitu mentingin sama yang namanya bener. inilah Masa ya. bodoh lah ya. Badan ya. Oke. Yang penting ada Iya, momennya, kalau- dokumentasinya, bener ya. Ya, gitu betul. Tapi kalau Kalau cewek cewek sih, ini waduh. memang ribet bro. Terus ada nggak sih? Ya, Banyak betul ya. banget. Wah, banyak banget, Bro. Itu gimana ngeditnya? Susah nggak? Ngeditnya sih yang pertama kalau misalkan apa namanya? Dari gendut minta yang kurus itu kan otomatis kan fotonya kan banyak banget kan gitu. Berarti kan enggak biasanya gitu kami ngedit seharusnya nih kalau misalkan satu lokasi itu bisa katakanlah bisa 4 jam selesainya. Tapi kalau misalkan klien minta ngeditnya secara spesifikasi kayak gitu, biasanya kami kenakan tarif tambahan gitu. Kena cas ya. Soalnya kan udah iya gitu. Soalnya kan udah di luar ini kami kan gitu loh. Biasanya 1 jam selesai, ini seharian masih ngedit punya orang ini gitu loh. Itu biasanya berapa hari sebelum hari H bro? Yang minta dieditin kayak gitu? Apa sudah hari H-nya? Oh, enggak sih. Biasanya kalau misalkan orang yang minta diedit itu ketika Pas booking. foto gitu. Biasanya kalau kami kan ketika difotoin selesai foto biasanya kami kasih lihat nih previewnya nih, Oh, kameranya reviewnya. tuh tak kasih lihat sama klien gitu. Ini loh hasilnya gitu. Nah, biasanya klien tuh insecure gitu sama hasilnya sendiri gitu. Kok aku gendutan ya Mas ya gitu. Coba dong ambil angle ini gitu. Boleh ya kalau udah gendut banget gitu, itu mau diambil angle kayak gimana pun nggak akan bisa jadi kurus gitu loh. Ya akhirnya ya udah Mas minta tolong Mas ya nanti kurusin ya kayak gini gitu.
Kamu gak pernah coba bilang, Mbak, sebelum hari H kenapa tidak dia dulu gitu? Enggak ya? Gimana? Takut aja sih, takut nyinggung perasaannya sih bro. Iya benar. Itulah profesionalisme ya. Yes, betul banget. Oke, untuk krunya Firdaus ini berapa orang? Kalau kru sih 3 fotografer dan 2 videografer. Ribet nggak Gitu. sih ngatur mereka? Kalau ngatur sih kebanyakan kan dari kami kan nggak perlu diatur sih, mereka semua sudah ngerti gitu Udah posisinya paham ya? ada di mana gitu. Ya gitu. Paling yang ribet itu nanti kalau misalkan nih ada 2 lokasi, satu lokasinya minta 2 videografer dan satu lokasinya minta videografer juga. Sedangkan di kami kan hanya ada 2 nih videografer. Jadi kami itu ribetnya di situ. Mau nggak mau sih kami pakai freelance satunya gitu loh. Oke, Firdaus ini selaku yang punya nama ya, pernah nggak sih dibuat marah sama kru-krunya? Pernah. Pernah ya? Itu gara-gara apa biasanya, bro? Biasanya gini, di awal mau berangkat ke lokasi biasanya H-1 seluruh kamera itu biasanya saya atur gitu loh. Setting Dari warna settingan kameranya sudah kami atur semua. Nah, nggak taunya setelah nyampe misalkan sudah berangkat, setelah itu pulang kerja, setor memori, otomatis kan di copy semua kan gitu loh dari foto-fotonya. Nah, yang bikin mangkel itu, nah ini warnanya kok beda ini, aduh sudah itu. Langsung aku chatting di grup, ini warnanya gimana ini kok kayak gini, pasti dia gitu sih. Tapi tidak dikenakan denda atau apa ya, ada dikurangi bayarannya enggak ya? Enggak. Masih ada kok rasa kemanusiaan. Cuma dikasih saran aja, jangan gitu lagi, dicek dulu sebelum ngejepret gitu ya. Gitu. Biasanya diubah sendiri biasanya gitu loh. Oke deh, thank you ya bro ya, sudah ngisi podcast online di sini. Thank you banget. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya makin sukses, rezekinya makin lancar. Amin. Gitu ya. Buat berkeluarga. Oke deh, thank you ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak. Oke, jangan lupa sholat. Assalamualaikum. Dan buat teman-teman yang mau ngobrol santai bareng Rizky, nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi ya. Aku tunggu.